Sebelumnya memang seorang atlet menembak? Ya, memang atlet menembak dari saya kelas 1 SMP. Saya sama kak saya tuh beli senjata mainan tembak-tembakan gitu. Terus dimarahin sama mama waktu itu. Buat apa cewek kok main tembak-tembakan gitu. Gak taunya sekarang saya sama kakak jadi atlet nembak. Oh gitu. Ya. Dari hobi menjadi dapat penghasilan. Ya. Menembak itu bukan hanya olahraga, tapi olah rasa. Menembak itu tidak hanya bermain dengan fisik, tapi juga bermain dengan perasaan. Selamat pagi Sobat Humas, senang sekali hari ini Ibda Liana dapat menyapa Sobat Humas sekalian di podcast Polda Jatim. Dan hari ini podcast Polda Jatim kehadiran seorang narasumber yang sangat luar biasa. Dia juga pernah menjuarai, mengharumkan nama bangsa Indonesia di kejuaraan menembak, yang juga pernah ikut dalam perlombaan di Indonesia Open. Siapa dia? Langsung saja kita sapa. Hai Mbak Bribda Mirabel. Bribda namanya sulit sekali disebutkan. Saya sampai salah sebut nih, takut salah sebut nih. Siap. Mbak Mirabel ini asli mana? Saya asli Surabaya. Asli Surabaya. Ya. Bisa disapa dulu ini warga Surabaya yang sedang menonton? Iya. Silahkan sekalian perkenalan. Halo, perkenalkan nama saya Mirabel Mayapada Halisa Fairuz Pujisentosa, asal Surabaya, dan saya anggota Subditdalmas Polda Jawa Timur. Luar biasa. Mbak Mirabel, ya. Saya dari tadi mau salah sebut Anabel aja. Sekarang sudah menjadi anggota polisi. Siap. Nah, luar biasa. Mbak Mirabel ini angkatan tahun berapa di kepolisian? Angkatan ke-51. Tahun 2022. Oh, baru lulus ini ya, luar biasa. Ya. Sebelumnya memang seorang atlet menembak? Ya, memang atlet menembak dari saya kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP. Ya. Mulai suka menembak kapan? Tahun 2015 kalau nggak salah. 2015 ya. Itu kelas berapa? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP ya, itu? Iya. Oke. Dari kecil memang suka belajar tembak-tembakan atau gimana? Dulu itu waktu punya uang dari lebaran. Oh, uang lebaran. Ya, saya sama kak saya tuh beli senjata mainan tembak-tembakan gitu. Terus dimarahin sama mama waktu itu. Buat apa cewek kok main tembak-tembakan gitu. Gak taunya sekarang saya sama kakak jadi atlet nembak. Oh gitu. Ya. Jadi di rumah itu sama kakaknya waktu beli mainan tembak-tembakan tuh tembak-tembakan di rumah. Iya, main tembak-tembakan gitu dulu. Di rumah. Iya. Rumahnya sampai berantakan gitu ya. Semenjak kecil udah suka tembak-tembakan itu, memang apa ada yang menginspirasi maksud saya? Yang menginspirasi saya untuk jadi atlet nembak itu sebenarnya kakak saya sendiri. Kakaknya? Iya, karena dulu tuh saya waktu kakaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Jadi saya tuh ikut nembak tuh dulu tuh hanya menunggu kakak saya. Kakak saya latihan, terus lama-lama kok tertarik gitu ya. Ngelihat kakak saya naik podium, juara, itu sepertinya tuh suatu hal yang membanggakan. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk ikut latihan juga. Ternyata alhamdulillah sampai sekarang jadi atlet nembak. Oh gitu. Dari orang tua memang atlet juga? Orang tua tidak ada yang atlet. Cuman hanya saya sama kakak saya saja. Oke. Ya. Dari militer atau mungkin orang tuanya? Tidak. Sipil semua. Semuanya sipil? Iya. Anak-anaknya suka nembak? Iya. Suka nembak semua, dua-duanya. Waktu SMP latihan nembaknya di mana? Saya waktu itu di Kodam, ikut Perbakin. Oh, di Kodam latihan nembaknya. Oke. Jadi cara mengatur jam latihannya gimana? Itu kan juga sekolah juga waktu SMP. Jadi waktu itu saya itu sekolah pulangnya itu jam 3. Jam 3? Ya, jam 3 nyampe rumah mungkin jam 4-an. Setelah itu mungkin jam 6 itu saya latihan lagi. Jam 6 langsung kembali lagi ke Kodam? Latihan? Sampai jam berapa? Jam 10, jam 11 itu hampir. Jam 10, jam 11 malam? Setiap hari? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari? Iya.
nggak pengen bermain atau nongkrong-nongkrong seperti anak-anak muda pada umumnya gitu? Dulu awalnya itu kayak masih belum terima ya. Saya ngelihat teman-teman saya itu main gitu. Kenapa saya juga pengen main? Tapi kata orang tua saya, ya udah, itu kan mereka kan berbeda sama kamu. Kamu kan punya tujuan. Jadi saya ya udah, saya jalanin aja. Ternyata ya enak gitu. Saya bisa mendapatkan gaji sendiri, saya bisa ngasih orang tua, saya bisa membelikan apapun yang saya mau pada saat itu dengan uang saya sendiri. Waktu SMP? Iya. Dapat gaji? Iya. Dari sudah. mana? Jadi waktu itu nembak itu kalau misalnya menang itu kan dapat uang seperti itu. Terus kalau misalnya mengikuti seperti TC atau apa itu digaji setiap bulannya. Jadi gitu. ya, jadi saya sama kakak saya sudah punya penghasilan gitu. Jadi waktu kelas 1 SMP sudah menerima gaji? Kalau menerima gajinya mungkin kelas 3 baru. Kelas 3 SMP? Ya. Oke. Gaji terendah yang pernah diterima berapa? Terendah 1 juta itu bisa kalau misalnya menang. Oh gitu. Itu paling rendah 1 juta? Iya, kalau menang? 1 juta iya bisa. Oh paling tinggi? Paling tinggi itu kan gaji per bulan ya, jadi dapat per bulan? Iya, dulu pernah. Selama berapa bulan itu? Selama mungkin 6 bulan, kalau nggak seterusnya. Sampai kapan? Sampai mungkin 1 tahun, bisa diperpanjang lagi, bisa mendapat peluru, sasaran seperti itu. Oh gitu. Iya. Jadi selama 1 tahun dapat 1 ya, juta tiap 1 bulan. Juta, ya seperti itu. Dari kelas 1 SMP itu sampai SMA? Sampai SMA waktu SMA itu hanya mengikuti perlombaan saja, tidak yang seperti TC atau apapun itu. Tapi waktu kemarin 2019 ikut Porprov itu digaji juga. Jadi seperti TC itu selama 4 bulan gitu. Jadi 4 bulan itu digaji setiap bulannya itu segini. Berapa waktu TC itu gajinya? Kurang lebih berapa ya? 2 juta atau sekitar. Oh banyak juga ya? Iya. Ukuran anak sekolah. Anak sekolah waktu itu. Jadi orang tua sudah nggak perlu ngasih uang saku berarti ya? Iya. Itu kakaknya juga begitu? Iya, kakak sampai sekarang. Wah hebat seperti ya? Itu. Dari hobi menjadi dapat penghasilan. Iya. Luar biasa. Dan juga kebanggaan orang Indonesia loh tentunya ya. Luar biasa ini. Wah hebat. Ini berarti kalau beli uang jajan pun sudah orang tua nggak perlu ngasih ya. Gajinya dibelikan apa aja dulu? Dulu masih dibelikan seperti perlengkapan nembak. Kalau nggak gitu untuk berangkat lomba kan akomodasi sendiri terkadang itu untuk beli seperti tiket pesawat itu kadang pakai uang sendiri. Jadi nanti kalau misalnya lomba ya tinggal lomba gitu. Karena sudah ada tabungan sendiri itu ya, jadi seneng aja gitu ya. Jadi nggak perlu bingung, udah tenang aja gitu kan. Luar biasa ya, dari masih kecil udah dapat penghasilan ya. Alhamdulillah. Iya. Ini nggak semuanya ya. Jadi kalau inilah poinnya ya. Berarti kalau pengen mendapatkan sesuatu yang diharapkan ya harus dilalui dengan usaha. Jangan maunya hanya nongkrong ya, kesana kemari nggak jelas ya kan. Pengen punya sesuatu ya nggak mungkin terjadi ya, karena sesuatu bisa terjadi melalui usaha, latihan dan doa. Kesabaran juga karena harusnya bermain malah nggak bermain kan. Terus kapan tuh waktu untuk pacaran? Saya tuh waktu itu selalu kemana-mana selalu sama keluarga. Jadi liburan sama keluarga. Jarang kalau saya. Jadi nggak mikir pacaran. Yang penting bagaimana menata masa depan ini supaya baik dulu. Baru setelah itu Tuhan akan mempertemukan jodoh yang terbaik. Kan tujuannya membahagiakan kedua orang tua. Dan terutama juga membanggakan diri sendiri ya kan. Memberi kepastian pada diri sendiri ini. Ini kenapa tertarik menjadi seorang anggota Polri? Dulu itu saya kalau misalnya lewat di Polda itu selalu pingin lihat polisi itu keren seperti itu. Jadi suatu kebanggaan sendiri ya, mungkin kalau misalnya di jalan-jalan ada orang polisi itu kayak keren. Terus wibawanya itu ada gitu. Jadi saya pengen jadi polisi. Itu sejak kapan pengen jadi polisi? Apa sejak melihat polisi itu tadi atau? Iya, sejak kecil dulu.
Sudah pengen jadi polisi. Pengen jadi polisi. Daftar jadi polisi berapa kali? Daftar polisi itu sebenarnya baru 2 kali. Tapi berarti pernah gagal. Tetapi kenapa mau bangkit lagi? Karena ya semangat aja. Karena itu sudah jadi cita-cita. Sudah cita-cita, sudah keinginan juga, disupport orang tua, keluarga. Jadi semuanya mendukung dan itu juga cita-cita. Jadi kegagalan bukan berarti harus menghancurkan semangat, harus tetap berjuang lagi gitu hingga akhirnya berhasil ini ya. Saya juga percaya sama doanya mama saya. Jadi kalau mama saya itu waktu saya gagal di tentara itu selalu bilang kayak sudah dicoba lagi, masih ada kesempatan lain kali. Mama percaya kamu pasti bisa gitu. Dulu itu jadi orang tua selalu memotivasi selalu memotivasi, kamu pasti bisa dan akhirnya aku ini memang benar-benar bisa. Buktinya orang tua aku pun percaya. Oke, luar biasa ini. Ini sekarang sudah menjadi anggota Polri. Masih mengikuti latihan nembak? Untuk saat ini masih belum ya, karena kan masih belum boleh keluar juga. Jadi masih vakum dulu untuk sementara ini. Oke. Jadi kalau misalkan ke depan ada kesempatan untuk latihan nembak, harapannya apa nih? Pasti akan meningkatkan lagi. Soalnya sudah dulu kan gagal, tidak diterima di mana saja. Jadi siapapun instansi yang menerima saya akan berjanji untuk meningkatkan instansi tersebut. Untuk memberikan sesuatu kebanggaan terhadap institusi itu ya. Ini yang bangga kalau bisa menang, apalagi dapat menyabet medali emas. Yang bangga bukan hanya polisi tetapi juga satu Indonesia karena mengharumkan nama Indonesia. Sudah pernah ikut kejuaraan selain apa tadi? Indonesia Open. Apalagi? Kejurnas di Jakarta, di Bandung, di Bali, Kalimantan, Surabaya sudah diikuti semua. Dan alhamdulillah ada yang juara 1, ada yang juara 2, juara 3, itu juga sudah pernah semua. Luar biasa. Total berapa medali emas yang sudah ada di rumah ini? Untuk medali emas mungkin sekitar 5 atau ya. Wah, 5 ya? Iya mungkin. Sekitar biasa. Itu. Kalau perak, perunggu? Berapa ya? Pokoknya sampai tidak bisa dihitung ya. Karena memulainya sudah dari SMP ya, luar biasa ini Mbak Mirabil ini. Mbak Mirabil ini nanti kalau misalkan kan tidak selamanya kan di Dalmas, misalkan ke depan tuh pengennya berdinas di kepolisian di fungsi apa? Untuk itu saya sebenarnya sesuai perintah, tapi pimpinan aja ya, mau ditempatkan di mana saja selalu siap dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya ya. Tetapi harus tetap Mbak Mirabil untuk tetap mengharumkan nama Indonesia melalui atlet menembak itu tadi ya. Ini berarti kalau cowok nggak ada yang berani nembak Mbak Mirabil nih. Kalah sasaran semua. Dalam kejuaraan menembak, senjata yang kamu gunakan apa? Saya menggunakan air pistol Steyr. Air pistol Steyr. Terus semua lawan mainmu juga menggunakan senjata yang sama? Mereka tidak menggunakan senjata yang sama karena mempunyai berbagai macam senjata, jadi berbeda-beda. Kalau senjatanya berbeda-beda, apa tidak mempengaruhi hasil dari tembakan itu sendiri? Tidak, karena olahraga menembak itu bukan olahraga tapi olah rasa. Kenapa begitu? Karena menembak itu bukan hanya olahraga tapi olah rasa. Menembak itu tidak hanya bermain dengan fisik tapi juga bermain dengan perasaan. Kejuaraan nembak itu ada kategori apa aja? Untuk menembak itu kan senjatanya macam-macam ya. Jadi saya sendiri tuh senjatanya khusus yang untuk olahraga. Ada air pistol 10 meter, itu bisa woman dan man, dan juga air rifle 10 meter, dan juga ada yang 3 posisi 50 meter air rifle, jadi itu prone, kneeling, dan juga standing 3 posisi, dan juga yang pistol 25 meter. Tapi di situ masih banyak lagi sebenarnya, ada yang berburu. Kalau Mbak Mirabil sendiri yang di apa tadi? Dari yang disebutin tadi? Saya 10 meter air pistol. Oh, air pistol. Air pistol satu tangan begini nembaknya? Iya, satu tangan. Oke. Dan itu selalu tepat sasaran?
tepat sasaran. Luar biasa ini 10 meter. Selalu tepat sasaran, luar biasa nih. Lanjutkan terus Mbak Mirabil nih latihannya. Siap. Semoga bisa semakin bersinar ya. Amin. Amin ya Allah. Yang bersinar bukan hanya Mbak Mirabil, juga bangsa Indonesia karena mengharumkan nama bangsa Indonesia. Harapannya ke depan masih ingin ikut lomba lagi, kejuaraan? Di apa ini rencananya? Rencananya saya targetnya di mana? Untuk yang paling dekat? Paling dekat sebenarnya ada kualifikasi untuk PON. PON ya? PON. Oh, harapannya ikut PON ini. Kapan itu kira-kira diselenggarakan? Mungkin 1 atau tahun depan, kalau tidak ya 2 tahun lagi. Oh iya. Semoga nanti Mbak Mirabil juga bisa ikut terlibat di situ dan memenangkan ya. Luar biasa. Ini Mbak Mirabil setelah ini mau melanjutkan kegiatan lagi. Mau ngepam. Oh iya, pengamanan demo ya. Iya, tetap menjalankan tugas. Iya, di sela-sela melaksanakan latihan sebagai atlet menembak. Siap. Luar biasa Mbak Mirabil. Mbak Mirabil, ada yang ingin disampaikan terkait dengan Mbak Mirabil yang sudah sedari kecil ya? Boleh dibilang sedari kecil itu sudah mampulah menunjukkan keberhasilan. Dari kecil sudah memiliki gaji ya kan, yang anak-anak lain pun itu hanya sebuah angan-angan mimpi barangkali ya, tapi Mbak Mirabil bisa seperti itu. Bisa di-share tentang mungkin ada sebuah kalimat inspirasi untuk kawan-kawan kita di luar. Monggo silahkan. Ya, jadi inspirasinya hanya nurut sama orang tua dan tetap bersabar, minta doa sama orang tua, dan juga jalani sesuai dengan keinginan, kesabaran, dan juga apapun itu hasilnya, kalau misalnya masih belum tercapai, tetap sabar, semua itu pasti ada jalannya. Wah, luar biasa. Jadi intinya tetap sabar. Berlatih dan terus berusaha. Jangan patah semangat. Luar biasa. Mbak Mirabil, terima kasih telah menyempatkan waktu hari ini. Terima kasih untuk bincang-bincang dan share motivasinya. Ini sangat menginspirasi. Semoga nanti netizen kita pun juga bisa menjadi seperti Mbak Mirabil yang mengharumkan nama bangsa Indonesia dan juga membanggakan kedua orang tua tentunya ya. Baik Sobat Dumas, demikian tadi bincang-bincang saya dengan seorang atlet penembak yang memang dari kecil sudah memiliki banyak prestasi dan juga dapat menginspirasi kita semua. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat. Nah, kita masih memiliki banyak sekali beberapa video inspiratif lainnya. Jangan lupa untuk nonton, selalu tunggu di channel ini, dan juga jangan lupa untuk selalu like and subscribe. Demikian Sobat Dumas, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.